guys, selamat datang di Santo Benedictus Channel. Selamat bergabung buat rekan-rekan kaum muda Paroki Santo Ignatius Krapia Berkah Dalem. Ya, untuk podcast kali ini kita mau ngapain nih Kak? Ya, jadi di podcast kali ini kita akan membahas Allah adalah sumber cinta kasihku. Cinta kasih, kayaknya kita nggak asing deh Kak sama kata-kata cinta kasih. Pasti sering denger dong. Iyalah, apalagi untuk kaum muda yang punya pacar nih, pasti itulah tiap hari dengerlah kata-kata tentang cinta. Iya. Sebelum kita membahas tentang tema tersebut, kita mau memperkenalkan diri nih. Dengan saya Devi dan saya Melia. Jadi di podcast kali ini kita mau membahas tentang salah satu Injil di kitab suci, yaitu Injil 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Tentang apa tuh? Yaitu tentang Allah adalah sumber cinta kasihku. Cinta kasih nih Kak. Jadi di sini kita mau membahas tentang apa sih cinta kasih yang sebenarnya. Kok ada Allah adalah sumber cinta kasih? Dan di sini kita juga mau menjelaskan. Kasih itu apa sih? Jadi, kasih itu adalah gimana kita mengasihi Allah dan Allah mengasihi kita sebagai umat manusia. Contohnya, kasih Allah kepada kita umat manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gimana orang tua kita mengasihi kita sebagai anak dan kakak atau adik, saudara, dan teman-teman di lingkungan kita. Gitupun sebaliknya, kita juga mengasihi mereka, berarti kita juga mengasihi Allah. Jadi gimana sih Kak kita bisa tahu Allah menunjukkan kasihnya kepada kita umat manusia? Ya, jadi Allah memberikan kasihnya melalui Yesus Kristus untuk menjadi manusia yang rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan dan menghapuskan dosa-dosa kita umat manusia. Ya baik, ini jelas banget ya guys, kalau Allah itu mendatangkan Yesus di dunia itu untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa-dosa kita, gitu. Ya kan Allah sudah memberikan kasihnya lewat diri Tuhan Yesus. Tapi apa sih yang diharapkan Allah dari kita umat manusia? Jadi yang diharapkan Allah dari kita yaitu kita bisa mengasihi sesama umat manusia, baik itu yang kita kasihi maupun yang kita benci. Soalnya ini ada di bab 20 ya. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi di sini kan dijelaskan nih, jelas kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa mengasihinya. Masa buat sesama umat manusia yang kita bisa melihat bentuknya, yang kita bisa melihat wajahnya, masa kita nggak mengasihi Kak, gitu. Terus gimana sih cara kita menunjukkan kasih kepada Allah? Ya itu tadi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kita dengan cara mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, kakak, adik, teman-teman. Buat ini nih kaum muda yang udah punya pacar juga bisa tuh mengasihi pacarnya. Iya. Ya, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu Allah adalah kasih dan kasih itu adalah Allah. Mantap, betul sekali Kak. Kasih Allah itu nyata dalam diri Yesus Kristus yang rela menderita dan wafat di kayu salib untuk kita manusia. Kita juga bisa wujudin nih dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita mengasihi orang tua, keluarga, kakak, adik, teman-teman. Buat yang itu tadi tuh, yang udah punya pacar juga bisa mengasihi pacarnya. Terus Allah juga menyarankan nih untuk kita umat manusia, untuk kita tidak membenci balik orang yang membenci kita, gitu guys. Ada contoh lain nggak sih Kak untuk kasih nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada dong pastinya. Contohnya kita bisa memakai kalung salib, memasang salib di kamar, membuat tanda salib dengan hikmat. Dan satu lagi Kak, kita juga tidak malu untuk berdoa di tempat umum. Bener banget tuh. Yang suka malu-malu, sekarang jangan lagi. Kita juga bisa nih membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Betul banget tuh Kak, kita juga bisa membantu dengan cara kita
kunjungan nih ke panti asuhan, panti breda, panti cacat ganda. Di situ pun kita juga bisa menyalurkan kasih Tuhan melalui diri-diri kita gitu, Kak. Oke, jadi sekarang udah tahu kan apa itu kasih, gimana cara mengungkapkannya? Betul banget, Kak. Kita juga bisa mengungkapkan dengan cara-cara yang tadi kita sebutin di atas itu ya, Kak. Di atas yang tadi kita sudah sebutin. Ya, itu tadi sharing-sharing kita tentang kasih. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dan Dan berkah dalam. dalam.